Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Siap memuji dan menyembah bersama-sama saudara ya. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan yang kita sudah tentukan, kita datang ke rumah Tuhan, kita rindu bertemu bersama-sama dalam hadirat Tuhan bersama Tuhan. Amin saudara. Sorak-sorai sambut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami boleh melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan. Ini setiap kami anak Tuhan. Engkau tahu setiap kami hati yang rindu, hati yang memuji, hati yang menyembah ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan dalam satu hati satu suara. Kami memuji dan menyembah-Mu. Bertahtalah Tuhan di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
Ku hormat akan Engkau. Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Sambil saya mengundang, sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Ku kagum, hormat akan pujian dan kita di tempat ini Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Kami kagum akan kasih-Mu. Hormat Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan roh cipta-Mu turun atas setiap kami, memenuhi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus.
mari sebentar kita akan berkata dengan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya. Terus pujian kita mengalir bagi Dia. Sebab hanya Dia saja yang layak terima semua. Oh, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi,
Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, yang selalu mengerjakan dan mengaruniakan hal-hal yang indah dalam hidup kami, sehingga melewati berbagai macam hal tetap kami sanggup karena Tuhan yang memampukan kami, menopang kami, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Pagi hari ini dengan hati penuh syukur dan sukacita kami datang di rumah Tuhan. Kami persembahkan pujian sorak-sorai kami dari hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, lembutkan hati kami, beri kami hati yang rendah, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba, sampai pada satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Shalom, puji Tuhan ya. Untuk adik-adik di sebelah ada sekolah minggu ya, mungkin adik-adik bisa mengikuti sekolah minggu. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah fokus kepada panggilan. Fokus kepada panggilan. Ya, nanti kita akan tahu apa maksudnya fokus kepada panggilan. Saya akan mendahului dengan satu gambaran kehidupan. Ya, kalau kita satu ketika pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, ya kita sampai di rumah, hari itu cukup melelahkan, ya karena mungkin pekerjaan yang banyak, pikiran yang penuh, ya, lalu tubuh juga capek, lelah, ya. Nah, lalu kemudian kita mandi dan sebagainya. Biasanya orang-orang pada umumnya zaman sekarang, ya, kalau sudah selesai membersihkan diri, makan, biasanya yang diambil itu adalah handphone, ponsel, ya. Sekarang rata-rata dimanapun saya lihat orang itu mesti menggunakan ponsel. Bahkan di gereja pun kan juga menggunakan ponsel, ya. Tidak dilarang, ya, karena sekarang memang sudah kemajuan zaman, ya. Boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara menggunakan ponsel, tapi dengan catatan kalau di dalam gereja kita gunakan ponsel untuk membuka Alkitab saja, ya. Aplikasi-aplikasi yang lain ditutup, ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Nggak lama, paling 30 sampai 45 menit, ya. Kita beri perhatian kita kepada firman Tuhan, karena seperti Tuhan katakan kepada Maria, Maria, kau telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Yaitu apa? Saat Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi karena itu mari kita hargai firman Tuhan, kita gunakan ponsel, tapi tidak untuk membuka aplikasi yang lain. Nah, kita kembali. Biasanya setelah selesai kita membersihkan diri, makan, lalu kemudian kita mulai buka ponsel. Kita mulai lihat di media sosial, ya, mulai scrolling. Ya, bila sekarang kan scrolling, ya. Scrolling itu maksudnya mulai buka-buka, ya, entah itu Instagram, ya, entah itu apa media sosial yang lain, mulai scrolling, gitu ya, mulai melihat apa yang dilihat. Biasanya yang dilihat itu adalah kehidupan orang lain. Ada satu teman yang mungkin baru saja memposting. Tahu memposting, ya? Memposting itu maksudnya
mengupload dan mengeluarkan satu gambar atau satu video, biasanya di Instagram itu saudara ya. Nah, satu teman memposting foto rumah barunya, diposting, wah ini rumah baru. Nanti kita lihat itu, waduh, temanku punya rumah baru. Teman yang lain memposting juga liburan yang baru dia jalani di luar negeri. Ya, yang satu posting rumah baru, yang satu posting liburan di luar negeri. Ada lagi yang lain memposting keberhasilan bisnisnya. Ya, bulan ini aku mencapai omsetku, diposting. Ya, ada pula yang memposting lagi foto bersama dengan keluarga dengan pose yang bahagia. Ya. Nah, waktu lihat postingan-postingan seperti itu ya, semakin banyak kita lihat postingan seperti itu, so, mulai muncul satu pertanyaan dalam hati kita. Kenapa ya hidup orang lain kok lebih baik daripada hidupku? Rumah baru tidak ada, buru-buru rumah ini masih kontrak, masih sewa, ya. Liburan ke luar negeri, buru-buru liburan ke luar negeri. Makan sehari-hari aja sudah pas-pasan. Pekerjaan, ya, berhasil, omsetnya besar, buru-buru pekerjaan omset besar, nggak di PHK aja sudah untung. Ya, hari-hari ini banyak orang-orang yang bilang pasar sepi katanya, sepi pak, daya beli masyarakat menurun sehingga pasar sepi. Ya, omset banyak mengalami kemerosotan. Ya, nah ini kok mau mencapai omset besar, nggak di PHK saja sudah untung. Ya. Lalu keluarga, yang lain kok kelihatan keluarganya bahagia, sementara dalam keluargaku ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, ada hal yang membuat keluargaku agak kurang atau bahkan tidak mengalami kebahagiaan. Tanpa sadar, pikiran dan hati kita mulai membandingkan dengan orang lain. Pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain, berkat yang kita terima dengan berkat yang orang lain terima, keluarga kita dengan keluarga orang lain, dan sebagainya. Sehingga mulai muncul perasaan tidak nyaman, perasaan tidak cukup, perasaan tidak puas, perasaan bahwa hidup kita tidak sebaik orang. Ini seringkali mulai muncul tanpa kita sadari. Ketika kita melihat, baik melihat kenyataan langsung ataupun melihat di postingan dari teman atau orang lain yang mungkin kita anggap lebih baik daripada kita. Nah, Alkitab menunjukkan ternyata di Alkitab ada sebuah kisah, ya, ada seorang murid Tuhan yang merasa iri gitu ya, yang merasa mulai membandingkan keadaan panggilan hidupnya, panggilan dirinya dengan panggilan temannya. Siapakah dia? Ayo kita buka Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pada pasal yang ke-21. Lengkapnya saya akan bacakan mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Memang agak panjang, tapi kita akan baca semua supaya kita bisa menangkap dan mengerti secara jelas. Yohanes pasal yang ke-21 di ayat yang ke-15 mulai sampai dengan ayat yang ke-23. Perikopnya di atas ayat 15 itu berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Tuhan Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan ditutup dulu ya. Ini yang sudah kita belajar bersama pada minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah, tak ibadah onsite, tak ibadah online, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih yang memulihkan. 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dan bukan kebetulan ketika sudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada para murid, termasuk juga kepada Simon Petrus. 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar 3 kali pertanyaan yang dilontarkan Tuhan Yesus dalam kalimat kata bahasa Indonesia cuma mengasihi, gitu saja. Tapi sesungguhnya kalau dibaca dalam bahasa asli, kata mengasihi yang dipakai di situ itu pertanyaan Tuhan Yesus pada yang pertama dan kedua. Itu kata mengasihinya itu memakai kata kasih agape. Simon Petrus, apakah kau mengasihi aku dengan kasih agape? Itu pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Lalu di pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih philia atau filio? Kasih philia itu kasih persahabatan, kasih persaudaraan, itu philia. Kalau kasih agape itu kasih Tuhan. Ya, jadi pertanyaan pertama, kedua Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tapi pertanyaan yang ketiga, Simon Petrus, ya, ditanya apakah engkau mengasihi aku dengan kasih philia atau filio. Sedangkan jawaban Simon Petrus ketiga-tiganya, mulai dari jawaban yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga, ya, itu jawaban ketiga-tiganya Simon Petrus menjawab dengan aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih philia atau filio. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab bahasa Indonesia memang nggak nampak perbedaan. Tapi kalau kita baca dalam bahasa aslinya beda. Ya. Jadi pertanyaan pertama Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Simon Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih filio atau philia. Jadi Simon Petrus tidak berani lagi ngomong dengan cepat. Kan saudara ingat, Simon Petrus ini orang yang paling cepat ngomong, orang yang paling cepat komen. Itu Simon Petrus. Tipe sanguin, karakter sanguin kan seperti itu saudara, ya. Cepat berkomentar, cepat ngomong, ya, itu Petrus. Waktu sebelum Tuhan Yesus mati, disalibkan, Tuhan memberitahu tentang anak manusia harus mengalami penderitaan. Simon Petrus dengan PD-nya berkata, sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku harus mati, aku tetap tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa, bangga, PD-nya luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata justru Simon Petruslah yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Penyangkalan yang pertama cuma menyangkal biasa. Penyangkalan yang kedua supaya lebih meyakinkan, penyangkalan disertai dengan sumpah. Orang kan biasanya begitu, supaya meyakinkan sampai ngomong swear, sumpah. Ini Simon Petrus penyangkalan yang kedua, penyangkalan disertai sumpah. Dan penyangkalan yang ketiga, penyangkalan yang disertai dengan sumpah dan kutuk. Wah, saya juga tidak bisa membayangkan itu mengutuknya kayak apa, ya. Jadi menyangkal, bersumpah, mengutuk. Mungkin dengan tujuan supaya lebih meyakinkan lagi, karena sudah 3 kali ada orang yang ngomong ke Simon Petrus, kamu kan itu muridnya orang itu, ya, yang suka bersama-sama dengan orang itu, maksudnya dengan Tuhan Yesus yang sedang diadili. Ya. Jadi cepat sekali menjawab, tapi buktinya nggak ada, kosong buktinya. Nah, sesudah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri. Simon Petrus kali ini nggak berani cepet jawab.
Kalau Simon Petrus karakternya masih cepat jawab, Simon Petrus akan langsung ngomong, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan kasih agape. Kasih agape itu kita sudah belajar yang lalu, saudara. Kasih yang totalitas, kasih yang siap untuk berkorban, ya, kasih yang luar biasa, itu kasih agape, ya, kasih yang siap untuk memberi, ya. Sedangkan kasih philia itu beda, kasih yang terbatas, namanya philia, kasih manusia, walaupun itu sahabat, tetap terbatas. Nah, Simon Petrus cuma berani berkata, aku mengasihi Tuhan dengan kasih philia. Sampai 3 kali, aku mengasihi Tuhan dengan kasih philia. Oke, nah itu kita sudah belajar yang lalu. Saya cuma mengulang sedikit. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-18. Setelah 3 kali Tuhan tanya, Simon menjawab dengan tujuan Tuhan untuk memulihkan Simon Petrus yang terpuruk karena sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita lihat ayat 18. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus ngomong kepada Simon Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jangan tutup dulu. Jadi sesudah Tuhan memulihkan Simon Petrus dengan kasihnya lewat 3 pertanyaan, karena 3 kali Simon Petrus menyangkal, 3 kali Tuhan Yesus bertanya, 3 kali pula Simon Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan Simon Petrus. Setelah pemulihan terjadi, Tuhan bilang, ikutlah aku. Lalu Tuhan juga berkata, waktu muda engkau berjalan semaumu sendiri, melangkah menurut apa yang akan kau lakukan, ya. Tetapi sesudah engkau tua, maksudnya sesudah tua itu lanjut usia sampai akhirnya mati, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dikatakan Tuhan ngomong ini untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Nah, memang saudaraku, sejarah mencatat, ya, di Alkitab memang tidak ada, tapi sejarah mencatat Petrus itu mati dengan cara disalibkan, martir, ya, disalibkan. Tapi posisi disalibkan itu bukan kepala di atas, tapi kepalanya di bawah. Itu atas permintaan Petrus sendiri. Dia berkata, jangan salibkan aku dengan posisi kepala di atas, karena aku tidak layak sama dengan guruku. Salibkan aku dengan posisi terbalik, kepalanya di bawah. Itu sejarah mencatat seperti itu. Ya, jadi Petrus mati sebagai martir. Ya. Dan itu tentu memuliakan Tuhan. Oke, nah sekarang kita lihat perikop berikutnya. Murid yang dikasih Tuhan Yesus, itu judulnya, ya. Ketika Petrus berpaling, jadi sesudah percakapan-percakapan tadi yang kita baca, kemudian Petrus berpaling. Ia melihat bahwa murid yang dikasih Tuhan Yesus sedang mengikuti mereka. Itulah Yohanes. Tapi bukan Yohanes Pembaptis, ya, bukan. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Tuhan Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, melihat Yohanes, ia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Tuhan Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu, yaitu Yohanes, tidak akan mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita akan belajar bersama, ya, tentang hal ini, tentang perikop ini.
Nah, seringkali tadi saya sudah katakan di awal ya, orang membandingkan keadaan dirinya, keadaan hidupnya dengan keadaan hidup atau perjalanan hidup orang lain. Petrus pun ternyata sama. Ketika Tuhan menyatakan Petrus, pertanyaan-pertanyaan sudah diberikan, Petrus sudah menjawab, lalu Tuhan menyatakan engkau akan mati ya sebagai martir. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Nah, sesudah Petrus diberitahu tentang hal itu, lalu Petrus menoleh dan melihat kepada Yohanes. Yohanes ini sama-sama murid inti. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya 12 murid, tapi 3 murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi 3 murid inti yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, Petrus tanya kepada Tuhan Yesus sesudah Petrus diberitahu informasi tentang kematiannya seperti apa. Lalu Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Yohanes? Pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang sangat lumrah, sangat manusiawi. Ya, normal kan. Dikasih tahu kalau dirinya akan mati sebagai martir. Nah, kalau Yohanes bagaimana nanti? Matinya itu bagaimana? Tetapi ternyata jawaban Tuhan Yesus mengejutkan. Tidak seperti yang disangka oleh Petrus. Kalau menurut Petrus, mungkin Petrus berharap Tuhan menjawab, oh kalau Yohanes matinya dengan cara seperti ini. Mungkin begitu saudara ya. Petrus berharap bahwa Tuhan Yesus menjelaskan juga kematian Yohanes itu seperti apa. Seperti Tuhan Yesus menjelaskan kematian dirinya seperti apa, Petrus juga berharap Tuhan Yesus akan menjelaskan nanti kematiannya Yohanes itu seperti apa. Itu harapan Petrus. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak menjelaskan tentang bagaimana Yohanes akan mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, jika aku menghendaki ia tidak mati, ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Nah, kita akan belajar bersama, saudara. Mengapa kok Tuhan Yesus memberikan jawaban yang seperti itu? Jawaban yang tentu tidak diharapkan oleh Petrus. Karena harapan Petrus seperti Petrus diberitahu cara matinya bagaimana, Petrus juga berharap Tuhan Yesus bisa memberitahu bagaimana cara matinya Yohanes. Ya, karena apa? Petrus ingin membandingkan, gitu ya, tanpa sadar membandingkan. Kalau aku mati sebagai martir, lah ini teman baikku Yohanes yang sama-sama murid intinya Tuhan Yesus, matinya kayak apa? Lebih berat dari aku atau lebih enak dari aku? Nah, kira-kira begitu. Ya. Seringkali banyak orang itu membandingkan keadaan hidupnya dengan keadaan hidup orang lain, seperti yang juga dilakukan oleh Petrus. Dari kisah ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, membandingkan itu membuat seseorang mengalihkan fokus yang benar. Sekali lagi, membandingkan itu membuat seseorang mengalihkan fokus yang benar. Simon Petrus mestinya fokusnya kepada dirinya sendiri, urusan dia dengan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosanya, Tuhan sudah memulihkan hidupnya, meskipun dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan Tuhan bilang, ikutlah aku, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Mestinya Simon Petrus fokus dengan tugas, dengan tanggung jawab, dengan panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada Simon Petrus. Tapi ternyata ketika Simon Petrus lihat Yohanes, dia ingin tahu yang dialami, yang akan dialami oleh Yohanes itu seperti apa. Membandingkan membuat seseorang kehilangan fokus. Ketika hidup kita terasa berat,
Lalu kita melihat hidup orang lain, teman yang lebih sukses, bisnis orang lain yang lebih berkembang, ya, ataupun mungkin di dalam pelayanan kita melihat mungkin ada pelayan Tuhan yang lain yang kita anggap lebih berhasil, lebih besar, lebih sukses. Kita mulai membandingkan, kok aku gak lebih baik, kok hidupku seperti ini. Lalu kita mulai kehilangan fokus terhadap panggilan Tuhan, tugas, tanggung jawab, berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk jadi orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil, Tuhan tidak pernah memanggil kita, aku manggil kamu supaya kamu jadi seperti siapa gitu ya. Contoh saja ya, kalau kita pelayan Tuhan, aku panggil kamu supaya kamu jadi seperti kayak Benny. Contoh begitu saja. Tidak. Tuhan tidak memanggil kita untuk jadi orang lain. Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi diri kita, untuk panggilan Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita, untuk tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita dan bukan untuk orang lain. Karena itu jangan pernah ukur hidup kita dari standar hidup orang lain. Orang lain standar hidupnya mungkin seperti itu, saya juga harus seperti itu, bahkan lebih. Kalau enggak, mulai kita rasa kurang puas, bahkan tidak puas. Ya, akhirnya kita kehilangan fokus panggilan Tuhan atas hidup kita. Jangan ukur hidup dari standar orang lain, tetapi ukurlah hidup kita dari kesetiaan Tuhan kepada kita. Ya, sekali lagi, jangan ukur hidup dari standar orang lain, tapi ukurlah hidup kita dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai seberapa kita buktikan aku tetap setia kepada Tuhan. Itu yang penting, bukan seberapa besar, seberapa sukses, seberapa kaya, seberapa tinggi jabatan atau kedudukan, bukan. Tapi seberapa kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus utama dalam hidup kita kepada Tuhan. Untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk meresponi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi yang pertama, membandingkan itu akan membuat seseorang mengalihkan fokus yang benar. Dia akan kehilangan fokus yang benar. Karena apa? Dia membandingkan hidupnya, membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap mungkin lebih sukses, lebih berhasil dibanding dirinya, sehingga akhirnya dia kehilangan fokus yang benar. Padahal seharusnya yang penting adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan ciptakan kita sebagai ciptaan Tuhan yang termulia. Semua kita ini spesial di mata Tuhan, spesial di mata Tuhan. Jadi karena itu tidak perlu bandingkan dengan orang lain. Itu yang pertama. Membandingkan membuat seseorang kehilangan fokus yang benar. Yang kedua, yang kita bisa belajar dari perikop yang baru kita baca, bahwa Tuhan berdaulat atas jalan hidup setiap orang. Sekali lagi, Tuhan berdaulat atau berkuasa atas jalan hidup setiap orang atau setiap manusia. Tadi Tuhan berkata, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup, ada kata jikalau aku menghendaki. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang memegang masa depan setiap orang. Itu ada di tangan Tuhan. Jadi karena itu dikatakan ayat ini, jika Tuhan menghendaki. Seringkali dalam menjalani kehidupan kita mengikuti standar-standar yang dianggap oleh manusia sebagai sebuah kesuksesan. Ya, entah itu mungkin dalam segi kedudukan, dalam segi pekerjaan, dalam segi penghasilan, atau mungkin dalam segi-segi yang lain. Ya, kita mengikuti standar yang dianggap oleh manusia pada umumnya sebagai sebuah kesuksesan.
Tapi ternyata di mata Tuhan tidaklah demikian. Saya ngambil contoh dulu ya. Kalau dalam pelayanan, dulu waktu saya nggak terlalu paham, saya mengukur kesuksesan selalu dengan ukuran manusia pada umumnya ya. Wah, kalau sukses itu jumlah harus banyak, harus besar, gerejanya besar, pelayanannya orangnya banyak, itu baru sukses. Tapi setelah saya belajar, di mata Tuhan ternyata tidak seperti itu. Kesuksesan di mata Tuhan bukan ditentukan oleh hal seperti itu. Bukan. Ya, Nabi Yeremia itu adalah seorang nabi yang di dalam pelayanan sepanjang hidupnya tidak memenangkan jiwa sama sekali. Waktu Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan, menegur Israel supaya bertobat, supaya sadar, supaya berbalik ke jalan Tuhan. Tapi ternyata teguran dari Nabi Yeremia tidak dianggap, tidak digubris, tidak didengar oleh Israel. Sehingga kalau di mata manusia, Yeremia adalah nabi yang gagal. Karena apa? Tugas yang dia lakukan itu sepertinya tidak membuahkan hasil. Aku menyampaikan pesan Tuhan, tapi umat Tuhan Israel tidak ada yang dengar, tidak ada yang bertobat, tidak ada yang berbalik ke jalan Tuhan. Sepertinya kalau di kacamata manusia, Yeremia adalah nabi yang gagal. Itulah sebabnya selain kitab Yeremia ada kitab Ratapan dulu. Ya, kitab Ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Ya, menangis. Yeremia menangis karena apa? Dia melihat kenapa kok nggak ada umat Tuhan yang bertobat. Padahal teguran Tuhan sudah disampaikan berulang kali, tapi mereka nggak bertobat. Mereka tidak kembali ke jalan Tuhan. Sehingga Yeremia menangis untuk bangsanya. Nah, di mata manusia Yeremia kelihatan gagal, tapi tahukah Bapak Ibu, di mata Tuhan Yeremia bukan seorang nabi yang gagal. Meskipun dia tidak berhasil membawa orang Israel bertobat, tetapi dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Karena memang pilihan untuk bertobat itu ada pada pribadi masing-masing loh. Ya, keputusan untuk mau bertobat atau tidak itu ada pada diri masing-masing. Tapi Yeremia sebagai nabi yang diperintahkan Tuhan dan diberi tanggung jawab sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Itulah sebabnya cerita atau kisah Nabi Yeremia juga dituliskan di dalam Alkitab sebagai salah satu nabi yang dipakai Tuhan. Nabi yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, meskipun tidak ada satupun orang Israel yang bertobat untuk pemberitaan yang disampaikan oleh Yeremia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kesuksesan, keberhasilan tidak bisa diukur dari ukuran manusia. Kalau mungkin ukuran manusia, oh itu sukses. Sukses itu seperti ini, berhasil itu standarnya seperti ini. Itu mungkin di mata manusia begitu. Ya, tapi di mata Tuhan ternyata tidaklah demikian. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda, waktu untuk berhasil, proses yang berbeda, proses untuk berhasil, perjalanan yang berbeda, perjalanan untuk berhasil. Waktunya berbeda, prosesnya berbeda, perjalanannya berbeda. Jadi jika hidup kita berbeda dengan orang lain, maka itu bukan berarti kita gagal. Enggak. Ya, jangan kecewa. Jangan bilang, wah aku kok cuma gini ya. Hidupku kok cuma gini ya. Kok nggak seperti orang itu ya. Jangan. Saya juga belajar dua itu. Jangan. Mari fokus tetap pada panggilan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita belajar untuk sadar bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Jadi kalau Tuhan menentukan kita, ukuran kita, keadaan kita seperti ini, meskipun kita sudah berusaha tentunya, sudah berjuang, sudah belajar untuk melakukan yang terbaik, tapi keadaan kita seperti ini, jangan kecewa. Jangan membandingkan dengan orang lain, karena memang Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Hidup kita memang berbeda dari orang lain. Tuhan sedang menulis sebuah cerita yang berbeda dalam hidup kita dengan hidup orang lain.
Ya, karena kita ini bukan fotokopi dari orang lain, bukan. Jadi jangan pernah mengukur keberhasilan, kesuksesan dari kesuksesan orang lain. Jangan. Yang penting lakukan bagian kita dengan apa yang kita bisa lakukan secara baik, secara benar, secara maksimal yang mampu kita lakukan. Ya, karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama kita belajar bahwa membandingkan itu bisa membuat seseorang kehilangan fokus yang benar. Yang kedua, Tuhan yang berdaulat atas jalan hidup setiap umat Tuhan. Karena itu kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan utama orang percaya itu adalah mengikut Tuhan. Sekali lagi, panggilan utama orang percaya itu adalah mengikut Tuhan. Di perikop yang baru kita baca, Tuhan Yesus sampai berkata 2 kali kepada Simon Petrus. Di kali yang pertama, Tuhan setelah bilang, kamu akan mati dengan cara seperti ini. Ya. Lalu Tuhan menutup dengan kata, ikutlah aku. Kemudian Simon Petrus kan tanya, Yohanes nanti bagaimana? Mati dengan cara bagaimana? Ya, lalu Tuhan menjawab ini. Setelah selesai, kemudian Tuhan juga menutup, yang penting engkau ikutlah aku. Jadi yang ketiga, sebenarnya panggilan utama untuk orang percaya adalah mengikut Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada Simon Petrus, itu Tuhan juga katakan kepada setiap kita. Itulah inti kehidupan kekristenan. Kesuksesan rohani bukan diukur dari seberapa kita memiliki sesuatu, seberapa kita terkenal, seberapa besar pelayanan kita, bukan. Tapi kesuksesan rohani diukur dari satu hal yang utama. Apakah kita setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita? Itu yang penting. Setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Setia dengan panggilan yang Tuhan tetapkan buat kita sampai akhir hidup kita. Itu yang terpenting. Mengikut Kristus berarti tetap hidup benar, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Itu arti dari mengikut Kristus. Nah, Tuhan mau kita mengikut Kristus, mengikut Tuhan, tetap hidup benar, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah paham tentang 3 hal ini, ya, maka saya percaya kita tidak akan lagi membandingkan hidup kita, diri kita dengan orang lain, siapapun mereka. Tidak perlu, ya, karena Tuhan menetapkan, menentukan, ya, yang berdaulat atas hidup kita dengan sebuah ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Yang satu dengan yang lain beda, panggilannya juga beda. Yang penting kita selesaikan sampai akhir dengan setia. Kita penuhi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara saya tidak ngurus urusan yang lain, ya, urus diri kita dengan Tuhan. Kematian bisa datang kepada setiap orang kapanpun juga. Minggu yang lalu kita dikejutkan, salah satu saudara seiman kita, Bapak Andreas, dalam usia pertengahan, ya, 47 tahun, dengan tiba-tiba banyak jemaat Tuhan juga yang tanya, yang telepon ke kami, apakah benar waktu dapat info bahwa Bapak Andreas meninggal, ya, karena tidak dengar sakitnya, tapi kok tiba-tiba meninggal. Apakah benar memang meninggal? Memang benar meninggal, ya. Jadi cuma di rumah sakit 1 malam, ya, lalu besoknya dipanggil pulang oleh Tuhan, ya, tidak mengalami proses di rumah sakit yang cukup panjang. Dan ada yang tahu, kapan Tuhan memanggil kita, ada yang tahu. Yang penting, mari sama-sama Bapak Saudara dan saya, kita berjuang untuk tetap mempertahankan iman percaya kita, berjuang untuk tetap fokus kepada Tuhan.
sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, tanpa perlu kita membandingkan dengan orang lain, sehingga membuat kita menjadi kecewa, membuat kita jadi kehilangan fokus yang benar. Padahal yang penting adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan satu hal dalam hidup kita, lakukan itu secara maksimal dengan setia sampai akhir hidup kita. Karena itulah yang terpenting, yang akan membuat ketika kita ketemu Tuhan nanti, kita bisa siap ketemu Tuhan. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku telah melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan percayakan, aku telah lakukan dengan maksimal, dengan setia sampai akhir hidupku. Nah, kita boleh bertemu dengan Tuhan dengan sukacita. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, silakan kembali berfirman. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu, kubahkanmu, jasadu berharap bersamamu. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilan
mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Aku akan setia sampai akhir hidup. Itulah yang terpenting. Janganlah kita terpengaruh oleh keadaan kehidupan orang lain, lalu mulai kita membandingkan, lalu mulai timbul rasa kecewa, tidak puas, dan akhirnya kita kehilangan fokus yang benar. Padahal Tuhan tetapkan itu setiap orang satu dengan yang lain itu berbeda. Ukuran berkat, ukuran segala hal, masing-masing punya ukuran kapasitasnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya tugas tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya panggilannya sendiri-sendiri. Tetapi yang terpenting, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita mau belajar untuk ikut Tuhan dengan setia. Sampai akhir hidup kita berjuang untuk mempertahankan iman kita, berjuang untuk melakukan panggilan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan maksimal, dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu Saudara. Mari fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita boleh mencapai garis finish dan siap untuk bertemu dengan Tuhan. Kini aku percaya
panggilan Tuhan atas diri kami pribadi masing-masing. Tidak perlu kami membandingkan dengan orang lain, karena Tuhan punya panggilan yang spesial buat kami masing-masing. Tugas, tanggung jawab yang spesial buat kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang sempat membandingkan diri kami, membandingkan hidup kami, membandingkan keadaan kami dengan orang lain, sehingga membuat kami akhirnya menjadi kecewa, bahkan kehilangan fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kami. Pagi ini, biarlah kami boleh kembali kepada apa yang Tuhan ingatkan. Seperti yang Tuhan katakan kepada Simon Petrus, kami tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Itu bukan urusan kami, itu bukan bagian kami. Tapi bagian kami adalah kami meresponi panggilan Tuhan, dan kami belajar berjuang untuk setia dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kami. Itu yang terpenting Tuhan. Ya, kalau satu saat Tuhan panggil kami pulang, kami siap untuk bertemu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, dan kami merindukan Tuhan berkata kepada kami, hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan yang sudah kami terima bersama, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh semakin bersemangat untuk terus berjuang, tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab bagian kami dengan baik sampai akhir hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, bila Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, biarlah melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa umat-umat Tuhan semakin dekat Tuhan, semakin sungguh dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan mengirim melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan. Demikian juga untuk kesehatan teman-teman seiman kami, baik Pak Beni, Pak Roni, maupun juga teman-teman seiman kami yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sanggup melakukan segala perkara. Biarlah iman percaya kami tetap tertuju kepadamu Tuhan. Kalau ada mereka yang sedang menghadapi tantangan masalah kesulitan, biarlah iman mereka tetap teguh menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau menyatakan pertolongan tepat waktu-Mu, karena Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.
Kau berkati